Selamat datang di Retas atau review laptop bekas berkualitas. Udah lama ya kita nggak ngadain segmen ini. Dan akhirnya saya memutuskan untuk membeli laptop bekas yang menurut saya ya masih worth it lah kalau digunakan di 2024. Dan harganya juga udah jatuh banget dari harga barunya. Ini saya beli cuma harga Rp1.050.000. Dan di harga ini laptopnya udah bisa 2-in-1 atau udah bisa jadi tablet. Tapi pertanyaannya, kalau kita punya uang 1 juta dan pengen laptop 2-in-1 yang bisa jadi Windows dengan spesifikasinya, apakah dia masih enak untuk digunakan di tahun 2024? Langsung aja kita bahas. Dan kenalin, ini adalah Lenovo D330 yang sekitar 2 tahun lalu sebenarnya udah pernah saya bahas juga. Dulu awal-awal muncul harganya itu di kisaran 4 juta sekian lah. Nah sekarang kalau saya cek di e-commerce harganya itu di range 1 juta sampai ada yang 2 juta lah ya. Karena namanya bekas itu tergantung kondisi dan tergantung aksesorisnya juga. Untuk yang saya beli dengan harga Rp1.050.000 ini dia spesifikasinya ini kalian bisa lihat nggak ya? Nah ini ada ya masih pakai Intel Celeron N4020. RAM-nya 8GB dan yang paling saya benci, storage-nya itu cuma 128GB dan eMMC. Terus untuk displaynya 10 inch, untungnya dia udah IPS. Nah 10 inch ini sebenarnya kalau dibilang laptop, bukan laptop juga ya. Banyak yang bilang kalau 10 inch itu masuknya ke notebook. Untuk Windows-nya dia dapat Windows 10 Pro, warnanya warna ciri khas Lenovo dengan mineral grey. Dan langsung aja ya kita coba buka. Ya, namanya bekas ya, langsung kayak gini ya boxnya ya. Untungnya masih ada plastiknya lah. Dan coba kita lihat kondisinya, dan harga Rp1.050.000 itu kalau nggak salah nggak ada chargernya ya. Kalau kata Mas Didi nggak ada charger, nggak ada charger, nggak ada charger. Dan ya coba kita lihat untuk yang lainnya apa. Hanya ada kitab-kitab buku panduan kayak gini yang udah lusuk, yang udah berumur 2 tahun. Dan beneran nggak ada chargernya dong. Kalau untuk kondisinya ya karena namanya laptop bekas ya. Dan ini bahannya pakai, ini plastik. Kalau yang ini plastik juga kayaknya. Dan dengan warna mineral grey kayak gini, nggak enaknya ya ini sambil pengetahuan lah ya. Kalau misalkan kalian punya laptop yang warnanya terang, kalau ada baret yang baretnya itu sampai coklat kayak gini, ya ini nggak bisa hilang. Jadi kondisinya ya untuk umur 2 tahun masih lumayan lah. Seharusnya bagian belakangnya ini kalau mau bisa dikasih kayak semacam nih. Bagian depannya ini sama dia dikasih kayak semacam screen guard. Dan setelah 2 tahun dipakein screen guard, kita sambil coba lihat gimana untuk kualitas bagian punggungnya. Seharusnya sih masih, aduh, tenang ya, karena ini laptop 2-in-1 memang, jadi bisa lah. Wah, ini berat banget ya. Dan hasilnya, gila, ternyata juga walaupun udah dikasih semacam plastik kayak gitu, kalau kalian lihat, kondisinya benar-benar kayak habis perang ya. Dan karena dia bisa jadi tablet, jadi kameranya ada 2. Jadi kamera belakang dan kamera depan. Untuk kondisi bagian depannya, refleksnya gokil ya ketika mati seperti ini. Sambil coba kita nyalain deh, apakah dia nyala. Kalau nggak nyala berarti ya video ini nggak tayang lah. Kok nggak nyala? Apakah harus ditahan? Coba ya. Oh nyala nih. Jadi ada tombol powernya, udah ada indikatornya nyala. Mungkin sambil nunggu booting kita coba lihat untuk konektivitasnya ada apa aja. Nah untuk konektivitas sih aman ya. Untuk yang wifi-nya dia masih pakai wifi 5, jadi nggak jadul-jadul banget. Terus Bluetooth-nya pakai Bluetooth versi 4. Nah di sini ada port Type-C. Yang sayangnya port Type-C-nya ini cuma bisa untuk transfer data aja. Kalau digunakan untuk ngecas nggak bisa. Ngecasnya harus di bagian sini. Di bagian sini ada volume up and down, tombol power. Yang tombol powernya ini ya dibikin biar lebih enak ketika posisinya jadi tablet. Terus di sini ada audio jack. Dan yang saya suka lumayan cepat juga ya orientasinya ya ketika pindah-pindah tablet kayak gini. Wah, tapi bezelnya biasanya ya kalau misalkan saya nge-review laptop yang keluaran 2003 ke atas, saya bakal bilang laptopnya 15,6 inch terlihat seperti 14 inch atau 16 inch terlihat 15 inch. Ini 10 inch tapi terlihat 7 inch karena bezelnya gede banget sih, tebel banget. Ya ini seukuran jempol saya untuk bezelnya, gokil sih. Tapi untungnya layarnya ini udah pakai layar IPS, jadi mau dilihat dari sisi manapun aman. Cuman dia nggak ada anti glare-nya ya, refleksnya lumayan nih. Kalau untuk color gamutnya ketika kita tes, dia sRGB itu ada di 83%, Adobe RGB-nya 62%, P3 61%, dan brightness-nya sayangnya brightness-nya kurang sih ya. Ini kalau misalkan saya lempar ke lighting aja susah lihatnya karena brightness-nya cuma ada di 250 nit. Buat yang nggak suka bawa berat tapi pengen tetap bisa kerja dan kerjaannya itu bukan di Android, bukan di iOS, di Windows. Nah,
laptop 2-in-1 yang jadi tablet kayak gini masih cocok sih. Karena bobotnya di 1,1 kg walaupun sayangnya dia masih lumayan tebel ya. Dan untuk port type E-nya itu ada di docking keyboardnya ini. Nah, satu di bagian kanan dan satu di bagian kiri. Jadi cukup lengkap juga. Dan kalau misalkan dibuka jadi laptop seperti ini. Keyboardnya itu masih ciri khasnya Lenovo. Kalau kalian lihat channelnya DKID, saya selalu bilang kalau saya ini termasuk salah satu penggemar keyboardnya Lenovo. Tapi tidak untuk Lenovo D330 ini ya. Karena travel distance-nya terlalu pendek, feel tactile-nya itu masih kerasa murah, dan karena dia 10 inch jadi tombol-tombolnya itu disering untuk lebih kecil lagi biar lebih pas sama layarnya. Yang jatuhnya buat ukuran jari saya ini jaraknya terlalu mepet. Kalau ukuran tombolnya sih masih oke ya, tapi jaraknya aja yang agak terlalu mepet. Oh ya, ngomongin laptop 2-in-1 atau laptop yang bisa jadi tablet, jadi cara kerjanya untuk jadi 2-in-1 dia ada dockingnya di sini dan kita harus tarik seperti ini. Dan keyboardnya ini nggak perlu dicas ya, karena ketika dockingnya udah terhubung ya udah keyboardnya itu langsung berfungsi. Dan ini magnet, untuk magnetnya yang umur 2 tahun. Wih, masih cepet ya. Coba sekali lagi. Wih, aman. Untuk webcamnya resolusinya standar di 720p 30 fps, dan webcamnya kalau misalkan kalian jadi moderator atau speaker di Zoom meeting, menurut saya jangan pakai webcam ini ya, pakai webcam eksternal kalau memang adanya cuma laptop ini, karena noise-nya lumayan. Padahal ini studi saya udah terang banget, detailnya nggak karu-karuan, kulit kemerahan. Kalau kalian sering lihat di KID, saya pernah ngomong kalau tablet 1 jutaan itu webcamnya kayak VGA webcamnya laptop. Nah ini mirip-mirip kayak gini nih kualitasnya nih. Terus dia juga lumayan delay. Tapi kita coba deh kamera belakangnya apa sama juga ya. Nah, kira-kira kalau kalian pengen tahu situasi gimana saya syuting sekarang, tuh di situ ada baju kalau misalkan saya mau ganti, ada flight simulator, dan ada Ari yang lagi nge-record A-roll-nya, ada Daniel yang lagi benchmark laptop. Nah, kira-kira seperti ini. Kok kayak nggak fokus ya, detail muka Ari tuh nggak kelihatan, dan semuanya tuh kayak jadi blown out gitu. Ya kalau untuk scan-scan dokumen, foto-foto dokumen masih oke lah ya. Tapi kalau untuk yang lainnya mending webcam eksternal. Sekarang kita masuk ke bagian performa. Nah, untuk performanya ini ya jangan berekspektasi lebih karena ini prosesornya bisa dibilang kentang banget, Intel Celeron 4020. Jadi walaupun RAM-nya kita upgrade jadi 16GB dan RAM-nya nggak bisa di-upgrade karena bagian RAM-nya pasti disolder di bagian tablet atau di bagian layarnya ini. Jadi ya karena masih Intel Celeron 4020, kalau digunakan untuk main gaming nggak bisa. Editing asalkan masih yang web based masih bisa sih. Contohnya web based itu ya kayak Canva, CapCut, walaupun masih ada web base-nya atau masih bisa server CapCut, tapi saran saya jangan. Tapi kalau misalkan kerjaannya itu lebih sering di Google Docs atau Microsoft Office, masih aman. Dan tadi juga sempat kita tes untuk ekspor dari PowerPoint ke PDF 150 slide, itu butuh waktu sekitar 43 detik. Masih oke lah, tapi kalau digunakan untuk Excel, randomize data yang gede banget, itu lumayan lama, 175,75 detik. Jadi Excel sih masih oke, asalkan database-nya nggak gede-gede banget. Dan ini tadi saya coba untuk multitasking ya, jadi buka pakai Microsoft Edge, terus 5 tab, masih cukup aman sih. Coba kalau misalkan kita tambahin lagi tab yang lain ya, 6 tab. Wah, ini udah lumayan agak ngos-ngosan nih loadingnya nih. Untuk baterai, karena dimensinya kecil, jadi kapasitasnya cuma 39 Wh. Yang kemarin dicoba sama Daniel untuk browsing-browsing dan juga benchmark, ya sekitar 5 jam. Ya masih oke lah ya dengan harga 1 jutaan. Lanjut kita bahas speaker. Ini emang udah volume paling mentok ya. Suaranya kecil banget ya. Coba kita lihat. Ya ini udah yang paling mentok ya. Dan suaranya jauh sih kalau dibanding tablet yang 1 jutaan. Suaranya ini kecil banget. Kayak speakernya tuh kayak di sebelah kiri aja gitu, bawah. Tablet-tablet sekarang kalau 1 jutaan itu udah banyak yang quad speaker, 4 speaker. Ini kayak cuma satu aja di sebelah kiri. Jadi kalau untuk speakernya ya dibandingin dengan tablet 1 jutaan sekarang lebih gokil speakernya tablet yang harga 1 jutaan sih. Ini nggak enak banget. Oke lah, jadi itu tadi adalah retas dari Lenovo IdeaPad D330 yang 2 tahun lalu harganya itu sekitar 4 juta, sekarang turun jadi 1 jutaan. Kalau kita cuma lihat dari segi harga, 1 juta dapat notebook yang bisa jadi tablet, touchscreen, itu kan kayak
worth it parah ya, apalagi ini Windows. Tapi pertanyaannya, apakah dia masih nyaman untuk digunakan di tahun 2024? Untuk ngejawab ini gini. Kalau emang uangnya cuma 1 jutaan, yang saya lihat ya belum ada alternatif untuk laptop atau tablet baru Windows yang harganya 1 juta. Kalau bekas, yang saya lihat harganya paling murah ya ini. Ada Lenovo X1 itu juga 2-in-1 tapi harganya 5 juta. Ya ada yang 3 juta. Pokoknya yang paling murah kalau harganya 1 juta ya si Lenovo IdeaPad 330 ini kalau kebutuhannya itu laptop 2-in-1 yang bisa OS Windows. Tablet sejutaan yang baru Android ya ada Itel, ada Infinix, ada Advan, ada SPC, tapi itu kan base-nya Android ya. Ya kalau untuk orang yang generasi milenial kayak saya itu biasanya kerjanya di Windows. Walaupun saya sekarang udah terbiasa juga kerja pakai Android karena sejak adanya Google Docs jadi semuanya serba nyaman. Tapi kalau kerjaannya itu lebih banyak di Windows dan kerjanya itu ringan-ringan aja kayak tabulasi di Excel, Office, terus mungkin ya research di sosial media, Facebook, ini sih masih cukup. Tapi kalau udah lebih dari itu, kayak contoh kalau misalkan mau ngedit di Canva aja walaupun dia web based, untuk bisa upload ke Canva itu butuh storage yang kenceng. Nah ini eMMC. Jadi ya kalau mau sabar sih bisa. Terus kalau aplikasinya itu on device, contohnya kayak Photoshop, Adobe Premiere Pro, storage-nya udah 128 GB. Windows itu kan aplikasinya gede-gede ya. Beda sama Android. Android itu walaupun gamenya bagus, grafiknya bagus, tapi size-nya nggak segede aplikasi-aplikasi di Windows. Jadi ya dilihat dulu aja kebutuhannya. Kalau butuhnya mobile dengan budget terbatas, pengennya Windows, ya Lenovo IdeaPad D330 ini masih oke. Tapi ya jangan berekspektasi yang tinggi dengan Intel Celeron N4020-nya. Ya ini prosesor sejuta umat lah. Prosesor kentang yang cuma bisa buat ringan-ringan aja. Dan karena harga 1 juta ini udah harga bekas, bukan baru, saran saya sih, Lenovo itu garansinya 2 tahun, berarti ini garansinya habis. Kalau beli barang bekas akan lebih baik sebenarnya kalau misalnya garansinya masih jalan minimal 8 atau 6 bulan lah. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita masih bisa klaim. Kalau ini garansinya emang udah angus, tapi ya namanya 1 juta ya mau komplain gimana. Kalau emang garansinya udah angus, saran saya ya beli di e-commerce yang kalau misalkan ada apa-apa kita masih bisa ngembaliin. Kalau belinya di Facebook ya belum tentu barangnya datang dan banyak penipuan. Ya kalau nego-nego di Facebook saran saya sih wajib COD. Karena kalau nggak COD ya pasti wassalam lah. Overall dengan harga 1 juta karena pilihannya nggak banyak jadi Lenovo IdeaPad 330 bekas menurut saya masih oke asal ya kebutuhannya nggak terlalu yang medium aja, jangan ya, ringan aja. Saya Dikes Budi and see you on the next video. Bye-bye.